Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati APBN 2023, di mana belanja negara ditetapkan sebesar 3.061 triliun rupiah. Tidak hanya itu, paripurna DPR juga sepakat target pertumbuhan ekonomi tahun depan di angka 5,3%. Pendapatan negara di tahun depan dipatok sebesar 2.463 triliun rupiah. Di sisi lain, belanja negara disediakan sebanyak 3.061,2 triliun rupiah. Dengan begitu, angka defisit anggaran di tahun 2023 sebanyak 598,2 triliun rupiah atau 2,84% dari PDB. Penetapan defisit tersebut lebih rendah dari perkiraan 2022 yang sebesar 3,92%. Dalam sidang paripurna DPR RI juga disepakati pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3% di 2023. Tahun depan laju inflasi ditargetkan 3,6%. Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di angka 14.800. 6. Peningkatan efisiensi belanja negara yang bertumpu pada result base. Untuk menopang arah kebijakan di atas, Badan Anggaran DPR bersama dengan pemerintah menyepakati besaran belanja negara sebesar 3.061,2 triliun atau ada selisih naik 19,4 triliun dari usulan pemerintah sebesar 3.041,7 triliun. Rapat paripurna DPR RI yang mengesahkan rancangan APBN memuat beberapa poin penting. Apa yang kemudian menjadi perhatian utama pemerintah? Sudah ada rekan kami, Mira Rahmalia, yang saat ini mengikuti jalannya rapat paripurna. Mira, dari rancangan APBN yang diserahkan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus, poin-poin apa saja yang berubah dan akhirnya disepakati oleh DPR RI dan pemerintah? Ya, Safira, selamat malam dan juga pemirsa. Rapat paripurna saya koreksi sudah selesai tadi sore dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah juga mengadakan konferensi pers terkait hasil dari rapat paripurna tadi. Ya, postur APBN yang disetujui dikatakan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah sifatnya kredibel, sehat dan berkesinambungan untuk menjawab tantangan di tahun yang akan datang. Ketidakpastian harga komoditas juga disebut sangat mempengaruhi RAPBN. Fraksi-fraksi juga tadi sempat menyampaikan pandangan terkait pembahasan RAPBN, namun secara kesimpulan 9 fraksi yang ada di DPR RI, 8 fraksi diantaranya menyetujui APBN 2023, hanya satu fraksi yang menyetujui dengan catatan yakni fraksi PKS. Tapi secara kesimpulannya paripurna menyetujui RUU APBN 2023. Nah, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dalam pidatonya seusai rapat paripurna menyampaikan APBN akan menjadi instrumen yang dapat diandalkan dalam menghadapi gejolak agar rakyat dapat terlindungi dalam momentum pemilihan ekonomi nasional terus berjalan. Dan ia mencontohkan pada 2021 APBN mendukung penanganan dan pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat. Namun memang tantangan geopolitik ketika tantangan pandemi belum selesai membuat krisis global dan APBN untungnya mampu menyesuaikan dengan mengeluarkan kebijakan stabilisasi untuk mengurangi dampak kenaikan harga komoditas global. Sri Mulyani juga menyebut tantangan gejolak ekonomi dunia sungguh sangat nyata dan terasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika proses pembahasan APBN 2023 sejak pembahasan hingga hari ini sudah disahkan. Selama 1 bulan terakhir, ia mencontohkan berbagai indikator bergerak dengan sangat cepat, diantaranya harga ICP dan CPO. Di tengah kondisi inilah kemudian ia menyebutkan APBN akan menjadi instrumen yang handal dan efektif untuk menghadapi gejolak ekonomi global. Nah, untuk beberapa asumsi makro yang tadi juga sudah sempat disebutkan oleh Safira sebelumnya, inflasi di level 3,6%, angka ini mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi terutama terkait terganggunya rantai pasok. Kemudian nilai tukar betul sekali disepakati di angka $14.800. Maksud kami Rp14.800 per dolar AS, harga ICP di angka $90 per barel, dan pertumbuhan ekonomi masih optimis di angka 5,3%. Sumber pertumbuhan menurut Sri Mulyani akan lebih banyak ke investasi dan konsumsi masyarakat domestik, sedangkan perdagangan global diproyeksikan akan melambat karena situasi global. Pemerintah juga berupaya mengendalikan inflasi agar harga-harga juga dapat dijangkau oleh masyarakat. Dan postur APBN tadi diangkut angka pendapatan atau target pendapatan
pendapatan ada di 2.463 triliun. Resiko keterbelahan pendapatan menurut Sri Mulyani pada gejolak harga komoditas, dan pemerintah juga akan terus melakukan reformasi perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan. Sedangkan untuk alokasi anggaran belanja ada di 3.061,2 triliun. Menurut Sri Mulyani ini menjadi tahun kedua anggaran belanja mencapai 3.000 triliun. Alokasi belanja akan difokuskan untuk terus membangun infrastruktur guna meningkatkan daya saing Indonesia. Sedangkan Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan ada dua tema yang menjadi concern DPR RI bersama pemerintah. Yang pertama adalah terkait ketahanan pangan, dan yang kedua penyempurnaan program perlindungan sosial. Berikut kita dengarkan sedikit kutipan pernyataan Sri Mulyani terkait postur APBN 2023 berikut ini. Yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi 3,6%, nilai tukar Rp14.800 per dolar, suku bunga SUN 10 tahun 7,9%, harga minyak mentah $90 per barel, lifting minyak 660.000 barel per hari, dan lifting gas 1.100.000 barel per hari. Ini adalah sebuah asumsi yang menggambarkan optimisme, namun kita menyadari bersama DPR bahwa kita Pemerintah dalam kesimpulannya, Sri Mulyani seringkali menekankan bahwa RAPBN atau APBN 2023 disusun dengan menggunakan prinsip kehati-hatian melihat gejolak ekonomi global yang masih terjadi hingga saat ini. Demikian laporan kami, Safira, kembali ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih Mira atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.